Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pengenalan struktur data kepada kalian semua. Harap didengar dan diperhatikan secara baik. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Dandi Fajar Febrian. Saya dari perwakilan dari kelompok 8 yang akan membawa jalannya pengenalan ini. Ya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Davin Fawaz Syadat Ramadan, Marcelino Franz Hendrik, Muhammad Alif Akbar Ahita. Nah, pertama-tama teman saya bernama Marcelino Franz Hendrik yang akan membawakan pengenalan struktur data ini. Jadi tolong disimak dengan baik. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas salam sejahtera untuk kita sekalian. Struktur data. Kita akan mulai belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan struktur data. Yang pertama, pengertian dari struktur data. Struktur data adalah pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh siapapun yang terjun di bidang informatika. Hal ini karena struktur data berkaitan dengan bahasa pemrograman, sistem operasi, ataupun pembuat media penyimpanan data. Sangat penting bagi seorang programmer untuk mengerti cara mengimplementasikan struktur data. Dalam buku Struktur Data oleh Iko Mangsetiabuana, struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data dalam media penyimpanan komputer. Yang kedua, menurut Emma Utami dan Winda Mega Pranya Duhita, dalam buku Langkah Mudah Belajar Struktur Data menggunakan C++, proses mengorganisasi data yang dimaksudkan meliputi data yang tersimpan, disusun, dan dikelompokkan. Ini adalah suatu pembahasan. Yang pertama adalah konsep struktur data. Yang kedua adalah perbedaan konsep struktur data dan konsep algoritma. Yang ketiga adalah manfaat struktur data. Dan keempat adalah jenis struktur data. Nah, balik lagi dengan saya Dandi Fajar Febrian. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara konsep struktur data dan konsep algoritma. Ya, konsep algoritma sendiri apa sih bedanya antara konsep algoritma dengan konsep struktur data? Algoritma merupakan langkah atau prosedur yang ditunjukkan untuk memanipulasi data. Nah, apa sih yang dimaksud dengan memanipulasi data? Memanipulasi data itu adalah proses pengolahan data menjadi informasi yang lebih berguna dan lebih efisien. Ini ada dua fungsi yang digunakan, yaitu fungsi string sama fungsi aritmetika. Contohnya, algoritma yang diperlukan untuk memasukkan data ke dalam suatu struktur data atau untuk mencari suatu data yang tersimpan di dalam struktur data. Algoritma sendiri memiliki 3 unsur dasar yang sudah kita pelajari di semester pertama. Ada kuisial, kemudian seleksi, kemudian ada pengulangan antar struktur data, dan algoritma tidak dapat dipisahkan karena jika kita membicarakan struktur data, maka tidak akan lepas dari algoritma. Kenapa? Seperti itu karena struktur data sudah ada dipeneliti sebagai tempat untuk menyimpan, untuk mengurutkan suatu data, sedangkan algoritma itu merupakan prosesnya atau awal struktur data. Menjadi jasa langkah awal perancangan program ini merupakan gambaran dari hubungan antara algoritma dengan struktur data. Struktur data dan algoritma tidak dapat terpisahkan karena jika membicarakan struktur data sendiri sebagai wadah dan algoritma sebagai memanipulasi datanya.
struktur data menjadi dasar dalam langkah awal perancangan program. Nah, ini merupakan penggambaran antara struktur data dan algoritma saling berkaitan, yaitu algoritma memanipulasi data dan struktur data sebagai tempat wadah data. Nah, ini contoh dari gambaran penggunaan struktur data di sebuah kampus universitas. Untuk penanganan dalam pengabsenan mahasiswa, semua data disimpan terurut dan dikelompokkan berdasarkan huruf pertama dari nama setiap mahasiswa yang ada di setiap kelas yang berada di kampus tersebut. Ini dimaksudkan untuk memudahkan pada pencarian data fungsi dan dari struktur data. Ini merupakan sampel penulisan sebuah program. Nah, ini adalah sampelnya ya. Penulisan di sebuah program ada integer. Itu tipe datanya, kemudian yang di kolom itu adalah susunan struktur data. Menggunakan array, beberapa paket memberikan formula bahwa program terdiri dari struktur data dan algoritma, di mana program adalah kumpulan instruksi komputer, sedangkan algoritma adalah metode atau tahapan sistematis dalam program-program. Ini ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi, jika kita sebut bahwa program adalah suatu implementasi bahasa pemrograman, bagaimanapun juga struktur data dan algoritma berhubungan sangat erat pada suatu program algoritma. Nah, ini adalah gambaran bahwa algoritma dan struktur data itu mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat akan membuat program menjadi kurang baik, sedemikian juga sebaliknya. Nilai sebuah program algoritma ketika manusia berusaha memecahkan masalah dengan metode atau teknik yang digunakan. Hal untuk memecahkan masalah kemungkinan bisa lebih dari satu, dan kita memiliki mana yang terbaik di antara teknik-teknik atau metode-metode tersebut. Nah, struktur data merupakan hal yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat sehingga program lebih efisien dan sederhana. Kemudian membuat program lebih ringan, lebih elegan, mudah, dan lebih mampu berkinerja. Nah, ini merupakan manfaat dari mempelajari konsep struktur data. Algoritma yang lebih jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih efisien. Dari apa yang tadi saya bilang, semua hal menjadi lebih efisien dengan konsep struktur data ini dan juga algoritma. Membuat program lebih ringkas, lebih bersih, lebih elegan, lebih mudah, dan lebih mampu berkinerja tinggi. Program berjalan membutuhkan waktu beberapa detik, di mana struktur yang lain mungkin akan membutuhkan ribuan detik dari apa yang telah program itu dijalankan. Nah, jenis struktur data sendiri ada dua, yaitu jenis struktur data dasar dan juga struktur data lanjut. Dalam struktur data dasar memiliki jenis sendiri juga, yaitu array. Dan struktur data lanjut terdiri dari dua jenis, yaitu linear dan non-linear. Linear sendiri terdiri dari beberapa hal, yaitu stack, queue, serta list dan multilist. Non-linear terdiri dari pohon biner dan graph. Nah,
Ini adalah contoh aplikasi yang menggunakan struktur data yang berbentuk graph, yaitu mencari jarak terdekat antara dua kota, dan untuk sistem basis data yaitu Oracle atau SQL Server. Ini merupakan contoh aplikasi yang menggunakan struktur data yang berbentuk graph, yaitu mencari jarak terdekat antara dua kota ataupun rumah. Jika kawan-kawan memesan Grab, nah itu merupakan suatu bisa dibilang pemrograman juga di dalam Grab itu, karena dapat membuat si pengendara atau si tukang Grab ini akan lebih mudah ke tempat si pemesannya. Nah, ini merupakan contoh aplikasi yang menggunakan struktur data. Sistem basis data yaitu Oracle atau SQL Server menggunakan struktur data fitri atau hash table, kemudian menghitung ekspresi seperti di slide menggunakan struktur data check atau tree. Kenapa sih kita harus belajar struktur data? Pertama, agar kalian mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing struktur data. Kemudian, cara terbaik untuk benar-benar dapat memahami masing-masing struktur data adalah dengan mengimplementasikan atau membuatnya. Yang ketiga, menyesuaikan struktur data yang ada untuk problem baru, kemudian melatih berpikir secara efisien. Baiklah, kini kita sudah sampai penghujung dari apa yang kita bahas hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika itu benar maka datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat kawan-kawan semua, marilah kita semua lebih giat belajar mengenai struktur data ini agar dapat menjalankan setiap hal dengan mudah seperti halnya pemrograman. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.